Ada orang yang mengaku pakar forensik digital, tapi ketika diajak berdiskusi oleh sesama pakar, dia malah lari. Bukan lari secara fisik, tapi lebih memalukan lagi, ngeblok WhatsApp. Bayangkan, seorang yang katanya ahli, merasa paling benar, paling vokal menuduh ijazah Presiden Jokowi palsu, tapi begitu disodori data dan diajak dialog oleh Joshua Sinambela, pakar digital forensik beneran, dia malah tiara. Ini bukan cuma memalukan. Ini adalah bukti telanjang bahwa yang bersangkutan, Rismon Sianipar, bukan pakar, tapi penakut intelektual. Mari kita bedah pelan-pelan. Rismon Sianipar sering tampil di ruang publik dengan wajah serius, jargon teknis, dan gestur sok yakin. Tapi semua itu cuma kamuflase. Sebab begitu Joshua Sinambela mengirimkan WhatsApp dengan sopan dan terbuka, menawarkan diskusi ilmiah tentang keaslian ijazah Jokowi, bukan dijawab, bukan dihadapi, tapi diblok, diabaikan, diputus komunikasi. Ini bukan sekadar gestur personal, ini sinyal paling terang bahwa Rismon tidak siap diuji. Mentalnya rapuh, ilmunya setipis kulit tahu. Apa yang bisa disimpulkan dari seseorang yang katanya pakar, tapi takut berdiskusi? Hanya dua kemungkinan. Pertama, dia sadar bahwa klaim-klaimnya tidak kuat. Dan kedua, dia memang bukan pakar, hanya juru bicara dari agenda tertentu. Dan sayangnya, yang kita lihat hari ini adalah kombinasi keduanya. Sikap ini menampar logika akademik. Dunia keilmuan tidak pernah takut pada perbedaan pendapat. Justru di sanalah ilmu tumbuh. Tapi kalau seseorang lebih memilih blokir ketimbang dialog, itu artinya dia sedang menyembunyikan kelemahan. Bukan menjaga martabat ilmiah, tapi menyelamatkan ego yang rapuh dari kehancuran. Bandingkan dengan Joshua Sinambela. Orang ini tidak banyak gaya, tidak berkoar-koar di medsos, tapi gerakannya presisi. Ketika isu ijazah palsu Jokowi memanas, ia tidak latah. Ia meneliti, memverifikasi, dan menawarkan pintu diskusi. Ini yang disebut etika akademik, menghadirkan ilmu sebagai jalan terang, bukan alat untuk menebar fitnah. Joshua tidak sekadar membela presiden. Ia membela akal sehat, membela integritas ilmu forensik digital, yang belakangan ini dipermainkan oleh orang-orang yang menjual gelar pakar seperti menjual bumbu dapur. Dan yang lebih penting, ia tidak takut dikritik. Ia bersedia diuji karena ia tahu ilmunya berdiri di atas fondasi yang kokoh. Sebaliknya, apa yang dilakukan Rismon adalah bentuk paling menyedihkan dari pengkhianatan intelektual. Ia memproduksi narasi penuh caci maki, tuduhan-tuduhan ngawur, bahkan menyeret nama-nama besar seperti Tito Karnavian dan Luhut Binsar Panjaitan hanya untuk menyuntikkan bias politik ke dalam ruang diskusi publik. Ini bukan hanya tidak etis, ini busuk, sangat busuk. Orang seperti Rismon inilah yang membuat masyarakat kehilangan kepercayaan pada pakar. Sebab di tangan mereka, ilmu bukan lagi alat pencari kebenaran, tapi senjata politik murahan. Mereka tidak sedang mencari data, mereka sedang membangun ilusi. Dan mereka tidak mau diuji, karena tahu ilusi itu akan runtuh, bahkan sebelum disentuh. Jadi mari kita luruskan. Ketika seseorang menolak diskusi, memblokir lawan intelektual, dan menghindari debat terbuka, maka dia bukan pakar. Dia hanyalah petasan kosong, berisik di awal, hilang di ujung. Joshua Sinambela memberi kita pelajaran penting, bahwa kepakaran sejati tidak takut dikritik. Ia justru mengundang dialog, membuka pintu, dan membiarkan publik menilai berdasarkan logika, bukan kebencian. Sedangkan Rismon, ia memilih kabur. Dan orang yang kabur dari kebenaran, sejatinya sudah mengakui kekalahan. Bukan karena dijatuhkan, tapi karena tidak pernah cukup kuat untuk berdiri di atas ilmunya sendiri. Mari kita bongkar lebih lanjut kepalsuan yang dibungkus dengan embel-embel pakar. Dalam dunia akademik yang sehat, gelar dan titel bukan tiket bebas beropini ngawur. Semua harus diuji. Semua harus bisa dipertanggungjawabkan. Tapi Rismon tampaknya lebih tertarik membangun panggung di media sosial daripada melibatkan dirinya dalam uji akademik terbuka. Bahkan ketika Joshua membuka ruang dialog secara langsung, privat, dan penuh etika dengan tujuan murni ilmiah, apa responsnya? Blokir. Itu bukan respons seorang intelektual, itu respons seorang provokator. Seorang yang tahu bahwa omongannya tidak punya fondasi, tapi berharap kebisingannya bisa menutupi fakta. Yang lebih menyedihkan, banyak orang awam yang masih terkecoh, masih percaya, karena gaya Rismon yang percaya diri sering disalahartikan sebagai keahlian. Padahal itu cuma typical confidence trickster,
penipu dengan rasa percaya diri tinggi. Pakar sejati tidak pernah menghindar dari tanggung jawab intelektual. Mereka tahu setiap analisis yang dilempar ke publik harus siap diuji, dipatahkan, dibedah secara metodologis. Tapi di kasus ini justru yang terjadi sebaliknya. Richmond membangun narasi liar, melemparkan tuduhan serius, lalu kabur saat diminta bukti teknis. Lebih parahnya, dia bersembunyi di balik kultus pengikut yang menelan semua omongannya mentah-mentah. Dan di sini letak bahayanya. Publik yang tidak terbiasa berpikir kritis mudah terhipnotis oleh jargon digital, istilah teknis, dan citra intelektual semu. Mereka mengira sedang mendengar pakar, padahal mereka sedang mendengar opini satu arah yang tak pernah mau diuji dua arah. Ini bukan edukasi, ini manipulasi. Yang jadi korban bukan hanya Jokowi, tapi kualitas diskursus publik kita. Kalau hoaks bisa tampil pakai jas akademik, maka batas antara kebenaran dan kebohongan jadi kabur. Orang seperti Richmond memanfaatkan ketidaktahuan publik terhadap dunia forensik digital, lalu menyelipkan narasi politis, agar seolah-olah berbau keilmuan. Tapi begitu diberi kesempatan untuk menunjukkan keilmuannya di forum yang setara, dia diam. Karena dia tahu, begitu dipertanyakan metodologi dan validitas, semuanya runtuh. Joshua paham betul medan ini. Ia tidak bermain opini, ia bermain bukti. Itulah sebabnya ia menantang diskusi langsung. Karena bagi dia, kebenaran akademik tidak boleh tunduk pada tekanan politis. Tapi bagi Richmond, tampaknya prinsip itu terlalu berat. Ia memilih jalur monolog digital, memanipulasi narasi, menolak dialog. Dan akhirnya, blokir. Sebuah tindakan yang secara simbolik menyatakan, saya tidak sanggup mempertahankan klaim saya di depan sesama ahli. Dan sekarang publik melihat jelas, siapa yang bersuara lantang tapi kosong, siapa yang tenang tapi teruji. Seorang Richmond Sianipar dengan segala klaimnya ternyata lebih suka bermain aman di balik layar WhatsApp yang diblokir. Sedangkan Joshua Sinambela tanpa perlu gaduh menunjukkan kelasnya. Akademik yang punya keberanian moral, punya etika intelektual, dan yang terpenting punya bukti. Karena di akhir hari kita tidak akan diingat dari seberapa keras kita berteriak, tapi seberapa jujur kita bertanggung jawab atas ilmu yang kita bawa. Dan dari babak ini satu hal menjadi terang. Richmond bukan sedang menguji kebenaran, ia sedang menghindari kekalahan. Di era algoritma dan keterpaparan digital, menjadi pakar tidak lagi memerlukan integritas akademik. Cukup punya slide PowerPoint, beberapa istilah teknis yang terdengar rumit, dan satu dua pengikut fanatik di media sosial, jadilah otoritas palsu. Dan inilah yang dimanfaatkan oleh figur seperti Richmond. Ia tahu persis celahnya, publik awam tidak akrab dengan metodologi forensik digital, apalagi memahami standar validasi dokumen akademik lintas negara. Jadi apa yang ia lakukan? Mengutip sepenggal istilah teknis, memelintirnya tanpa konteks, lalu menyimpulkannya seenaknya. Tidak ada peer review, tidak ada rujukan akademik sahih, tidak ada dokumentasi metode ilmiah. Semua berdasarkan asumsi pribadi yang dibalut gaya meyakinkan. Mirip dukun yang pakai jas lab, kelihatannya meyakinkan, isinya manipulatif. Gunakan istilah teknis asing supaya publik bingung. Contoh, hash file, byte structure, metadata discrepancy. Kaitkan dengan kesimpulan besar. Padahal tidak nyambung secara logika ilmiah. Seperti bilang, saya temukan hashnya aneh, jadi ijazah ini palsu. Padahal, hash bisa berubah karena alasan sepele seperti proses scanning, pancing emosi politik. Kaitkan dengan narasi kecurangan, konspirasi, atau pembusukan institusi. Supaya publik yang sudah punya kebencian politik langsung ikut gelombang tanpa pikir panjang. Hindari debat terbuka. Karena debat terbuka adalah medan kematian bagi argumen palsu. Maka seperti yang kita lihat, blokir, bungkam, dan main solo. Ironisnya, komunitas akademik kita masih terlalu banyak yang memilih diam. Diam atas klaim semacam ini. Dia melihat ilmu dipermainkan demi opini politik. Padahal, tugas utama akademisi bukan hanya menulis jurnal dan mengisi seminar, tapi menjaga integritas keilmuan agar tidak dicemari oleh figur-figur seperti Richmond yang meminjam simbol akademik untuk memukul secara politis. Ketika komunitas ilmiah diam, publik kehilangan kompas. Ketika kampus diam, panggung opini diisi oleh pakar settingan. Dan saat hoax akademik dibiarkan tumbuh, maka ilmu pengetahuan tidak lagi jadi cahaya peradaban, tapi alat propaganda murahan. Joshua Sinambela sudah melakukan bagiannya. Ia membuka ruang dialog dengan kepala dingin dan semangat akademik.
Ia tidak terjebak emosi, tidak membalas fitnah dengan fitnah. Ia hanya minta satu hal, buktikan. Tapi apa yang ia terima? Blokir. Dan dari situ kita bisa simpulkan, mereka yang takut diuji bukan karena ilmunya terlalu dalam, tapi karena ilmunya terlalu dangkal untuk diuji. Seorang pakar sejati tidak akan lari dari diskusi, tapi seorang pengecut dengan gelar palsu akan selalu cari jalan pintas lewat blokir, sensasi, dan manipulasi. Kita tidak sedang membahas ijazah, kita sedang membahas kredibilitas. Dan hari ini publik bisa melihat siapa yang punya nyali ilmiah dan siapa yang hanya punya nyali nilai. Inilah penyakit zaman modern. Teknologi makin canggih, tapi etika makin murah. Dan di tengah keruwetan ini, disinformasi digital menjadi senjata mematikan. Bukan karena kecanggihannya, tapi karena kebodohan yang dibiarkan tumbuh liar. Rismond Sianipar adalah gejala dari penyakit itu. Ia bukan pionir forensik digital, ia hanya oportunis digital. Memanfaatkan ketidaktahuan publik untuk menjual sensasi. Pertanyaannya sekarang, bagaimana strategi ini bekerja secara sistematis? Mudah, sangat mudah. Karena logika massa itu sederhana, mereka tidak butuh bukti, cukup percaya diri. Dan Rismond memainkan peran itu dengan sempurna. Ia tidak menjelaskan, ia menuduh. Ia tidak mengedukasi, ia mengaburkan. Semua dikemas seolah-olah ilmiah, padahal kosong, hampa, dan tidak punya validitas akademik sedikit pun. Perhatikan pola yang ia bangun. Selalu ada narasi seolah ada yang disembunyikan. Pemerintah menutupi, ijazah Jokowi palsu, universitas terlibat, kita dibohongi. Retorika ini bukan argumen, ini agitasi. Tujuannya sederhana, membentuk persepsi musuh bersama, agar semua orang fokus pada kemarahan, bukan kebenaran. Dan dari sini disinformasi tumbuh subur. Publik dipancing untuk emosional, bukan rasional. Tidak peduli apakah tuduhan itu absurd, tidak relevan, atau tidak berdasar. Yang penting, viral. Perhatikan pola yang ia bangun. Selalu ada narasi seolah ada yang disembunyikan. Pemerintah menutupi, ijazah Jokowi palsu, universitas terlibat, kita dibohongi. Retorika ini bukan argumen, ini agitasi. Tujuannya sederhana, membentuk persepsi musuh bersama agar semua orang fokus pada kemarahan, bukan kebenaran. Dan dari sini disinformasi tumbuh subur. Publik dipancing untuk emosional, bukan rasional. Tidak peduli apakah tuduhan itu absurd, tidak relevan, atau tidak berdasar. Yang penting, viral. Joshua Sinambela tidak minta banyak. Ia tidak minta debat politik. Ia tidak menyerang pribadi. Ia hanya menantang satu hal. Kalau Anda yakin ijazah Jokowi palsu karena forensik digital, mari kita buka metodologi Anda. Mari kita adu argumen ilmiah. Mari kita uji publik. Apa respons Rismond? Blokir, iya blokir. Bukan debat, bukan klarifikasi, tapi blokir. Dan disitulah seluruh topeng jatuh. Pakar gadungan tidak tahan dengan cahaya akal sehat. Mereka hanya nyaman di ruang gelap yang penuh gema, di mana tidak ada yang bertanya, buktinya mana? Model seperti ini sudah sering kita lihat. Jual narasi teknis, lempar tuduhan, kabur dari tanggung jawab intelektual. Tapi yang lebih mengkhawatirkan adalah publik mulai menerima itu sebagai standar. Dan di titik ini, kita tidak hanya berhadapan dengan hoaks, tapi erosi terhadap rasionalitas bangsa. Karena begitu publik menerima klaim teknis tanpa bukti sebagai kebenaran, maka tamatlah dunia akademik. Tidak perlu lagi jurnal, tidak perlu lagi eksperimen. Cukup bikin narasi, lempar istilah asing, dan tunggu buzzer menyebarkan. Dan yang lebih miris, media ikut menari di dalamnya, karena klik dan rating lebih penting dari verifikasi. Narasi ini harus dihentikan, bukan dengan makian, bukan dengan serangan personal, tapi dengan disiplin intelektual yang tajam dan konsisten. Dan di sini sosok seperti Joshua Sinambela adalah contoh kecil dari keberanian besar. Berani membuka ruang dialog, bahkan kepada mereka yang menyerangnya. Ia tidak melarikan diri. Ia tidak menyensor. Ia tidak takut disalahkan. Karena ia tahu, kebenaran tidak takut diuji. Yang takut diuji adalah kebohongan. Dan hari ini publik bisa melihat sendiri siapa yang membawa kebenaran, siapa yang menyembunyikan kebohongan di balik istilah forensik digital. Begini logikanya, kalau kebohongan bisa dijual, maka akan selalu ada yang bersedia menjadi pedagangnya.
Rismon Sianipar bukan aktor tunggal. Dia hanya salah satu pemain dalam industri yang lebih besar. Industri disinformasi, tempat kebohongan dikemas bak kebenaran ilmiah, lalu dipasarkan kepada publik yang lapar akan drama. Dan industri ini hidup dari satu hal, kemalasan berpikir publik. Ketika masyarakat malas membaca, enggan menganalisis, dan lebih tertarik pada sensasi dibanding substansi, maka disitulah tukang fitnah berjaya. Mereka tidak perlu validitas, cukup viralitas. Mereka tidak butuh fakta, cukup framing. Mereka tidak pernah menyampaikan temuan, hanya asumsi yang dipoles dengan jargon teknis agar terdengar akademik. Apa akibatnya? Masyarakat jadi pecandu kebohongan. Tiap hari dicekoki teori konspirasi, dilatih untuk curiga tanpa alasan, dan diprovokasi agar membenci sesuatu yang tak mereka pahami. Dan sialnya banyak yang menikmati ini, karena memang lebih mudah memaki daripada memahami. Mari kita bicara gamblang. Jika masyarakat masih menganggap Rismon sebagai pakar forensik digital, maka ada dua kemungkinan. Pertama, mereka tidak tahu apa itu forensik digital. Kedua, mereka tidak peduli. Dan dua-duanya berbahaya. Sebab kalau logika publik bisa ditipu hanya dengan 1-2 tangkapan layar ijazah yang diedit dan dicocok-cocokkan, lalu dijadikan dasar menuduh seorang presiden memalsukan identitasnya, maka ini bukan sekadar persoalan informasi. Ini adalah krisis literasi logika. Joshua sudah menunjukkan cara yang benar. Ia tidak menyerang, ia mengundang, ia tidak membentak, ia membuka ruang dialog. Tapi alih-alih disambut secara ilmiah, ia malah diblokir. Ini bukan soal kalah atau menang, ini soal siapa yang masih punya kehormatan intelektual. Dan sayangnya Rismon gagal di situ. Polanya itu-itu saja. Ambil data sepotong, hilangkan konteks, beri narasi dramatis, lalu framing seolah telah terjadi konspirasi global. Ditambah, tuduhan terhadap institusi, universitas, pejabat tinggi, bahkan lembaga negara. Semua dipukul rata. Semua dianggap berkomplot. Kenapa? Karena dengan menyudutkan banyak pihak sekaligus, publik jadi lebih mudah percaya, kalau semua diam berarti benar ada yang ditutupi. Padahal diamnya lembaga bukan bukti kebohongan, melainkan bentuk penghormatan terhadap akal sehat. Tidak semua hoaks layak ditanggapi. Sementara Rismon yang mengaku ahli justru tidak bisa menjelaskan prosedur analisisnya, tidak bisa menyebut alat yang digunakan, tidak membuka proses verifikasi, tidak menjelaskan standarisasi. Yang ada hanya, saya sudah menganalisis. Percayalah. Loh? Sejak kapan percaya saya menjadi metode ilmiah? Ini bukan lagi soal dua orang, ini bukan adu nama. Ini pertarungan antara dua nilai. Di satu sisi, keberanian terbuka, transparansi, dan etika intelektual. Di sisi lain, kepengecutan, manipulasi, dan jualan hoax. Dan publik kini diajak memilih, mau berpihak pada keberanian intelektual atau pada kegelapan informasi yang hanya membawa keraguan dan kebencian. Joshua jelas berpihak pada terang. Ia berani tampil, mengedepankan logika, membuka pintu diskusi. Sementara Rismon hanya berani saat monolog. Begitu ditantang debat, ia lari. Begitu diminta transparansi, ia menghilang. Dan begitu semua topeng jatuh, yang tersisa hanya satu. Kepengecutan intelektual yang dibalut jargon teknis murahan. Akhirnya kita tahu siapa yang berdiri di atas landasan etika dan siapa yang hanya bermain di lumpur fitnah. Rismon Sianipar bisa saja terus bersembunyi di balik gelar, terus menjual kebohongan yang dibungkus istilah teknis, dan terus memblokir siapapun yang menguji keberaniannya. Tapi publik tidak akan lupa. Ketika ditantang debat terbuka, dia tidak hadir. Ketika diminta membuktikan, dia menghilang. Ketika kebenaran memanggil, dia justru menutup pintu. Itulah warisan intelektual seorang pengecut. Besar di mulut, nol di forum. Pandai berteori tapi takut diuji. Gemar mencurigai tapi ogah diverifikasi. Dia tidak ingin kebenaran, dia hanya ingin panggung. Sebaliknya, Joshua Sinambela berdiri tenang. Tidak dengan makian, tapi dengan undangan. Tidak dengan asumsi liar, tapi dengan argumen yang siap diuji. Di tengah derasnya fitnah, ia tetap membuka ruang diskusi. Dan dalam dunia yang makin bising oleh hoaks, sikap seperti ini adalah keberanian langka yang layak dihormati. Dan inilah pesan terakhir kita untuk publik.
Jangan terkecoh oleh orang yang mengaku pakar, tapi lari dari debat. Jangan mudah percaya pada orang yang bicara data, tapi tidak pernah mau buka metodologi. Jangan tunduk pada mereka yang hanya ingin menjual keraguan, tapi tak berani mempertanggungjawabkan klaimnya. Sebab bangsa ini tak kekurangan orang pintar, tapi terlalu banyak yang licin. Kebenaran memang tidak selalu viral, tapi ia tidak mati. Ia sabar menunggu. Dan ketika saatnya tiba, semua topeng akan jatuh. Dan nama-nama seperti Rismon akan tercatat, bukan sebagai ilmuwan, tapi sebagai catatan kaki dari satu era gelap, ketika kebohongan nyaris mengalahkan logika. Dan sayangnya bagi mereka, kita tidak akan tinggal diam.